jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Oh, ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, John. Ya, puji Tuhan ya, Bu Jajuk. Ya, shalom. Pak Darmawan sudah bergabung ya bersama dengan kita. Ya. Shalom Pastor. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya. Baik-baik Pak, luar biasa Pastor. Puji Tuhan ya, sehat-sehat ya. Ya, Pak Darmawan nanti mau isi kesaksian ya Pak Darmawan? Ya boleh lah Pastor. Oke, senang sekali ya. Pak Hendro, shalom, sudah bergabung bersama kita ya. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu malam hari ini. Ini satu anugerah Tuhan ya. Ini kabar baik buat kita sekalian. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, shalom Pak John. Iya, Bu Indriani, ini petugas-petugasnya sudah siap nih, Bu Indriani. Nanti saya mau kasih tugas Pak Darmawan sama Pak Hendro. Tinggal dibacakan saja. Sudah saya konfirmasi tadi. Oh ya. Ya, nanti tinggal Ya. dibacakan. Nanti Pak Hendro saya kasih tugas. Nanti Pak, Bu lihat dulu, lihat jadwal dulu. Lihat jadwal dulu. Bawa pengumuman ya. Ini jadwal Bu Indriani, lihat jadwalnya. Ini jadwalnya sudah ada nih. Langsung aja Pak. Lihat, ya sudah. Silakan buka dulu. Ibu Jajuk host malam ini. Ya. Ya, terus ke atas Pak John. Ya, oke. Nggak ada. Boleh ya, nggak ada. Boleh nanti ini. Boleh ada. Boleh ini. Pak Lukas ada. Ya, boleh nanti. Ya, selamat malam Pak Lubis. Ya. Ya, sudah saya kontak tadi. Ya, saya buka dulu bacaan shalom semuanya. Ya. Oke. Ya. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih dan maaf Pak John, tadi saya baru sampai rumah. Ya. Saya Bu Jajuk Eliwati. Kami persilakan Bu Jajuk. Ya, Bu Jajuk. Ya. Oke, Bu Jajuk. Ya, terima kasih Bu Indri. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom, selamat malam Bu Jajuk. Bagaimana kabarnya malam ini? Luar Kita biasa. percaya Tuhan telah hadir malam ini dan melawat kita semua. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan menjadi malam ini. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap pertolongan Tuhan, kuasa dan mujizat Tuhan, kesembuhan saat ini. Kita semua sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Praise the Lord. Dan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Mari kita mulai kebaktian CLCC Zoom ini. Saya akan bacakan acara ibadat CLCC Zoom online pada hari Sabtu tanggal 3 Juni pukul 7 waktu Indonesia Barat, pukul 8 WM Hong Kong, pukul 2 Jerman. Iya. 1. Host Ibu Jajuk Eliwati Surabaya, saya sendiri. 2. Worship leader pembicara Pastor John. Kok hilang? Iya. Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Doa profetik Ibu Lea Sewale TSAK Surabaya. Pengumuman Bapak Lukas Desnanto Sidoarjo. Dan 5 doa berkat Pastor John Sarbunan MA Kediri. Dan 6 selesai. Mari kita mulai kebaktian ini. Dan mari kita sama-sama berdoa. Amin. Bapak kami yang di surga, kami akan memulai kebaktian ini Tuhan, malam ini Tuhan. Berikan kami hikmat akal budi dari surga, supaya kebaktian ini boleh lancar. Dan Amin. tidak ada satupun gangguan Tuhan. Tuhan tolong kami semua, beri kekuatan, kesehatan yang sempurna,
Ya, Kami tak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan. benar Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya, yang Ya. sudah mulai memimpin ibadah kita malam ini. Ini adalah performa beliau ya, untuk pertama kali di malam hari ini, luar biasa. Praise the Lord. Terpujilah Terima Tuhan. kasih. Amin, Saya amin. persilakan Pastor John Serbunan akan memulai kebaktian ini. Ya, luar biasa. Tuhan memberkati Bu Jajuk, semangat ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia layak kita sembah, layak kita tinggikan. Amin. Dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, hormat, kuasa, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, bagimu hormat kami, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, 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 bagi Allah selama-lamanya. Amin. Kemuliaan, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan hanya bagimu, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Selamanya, amin. Selamanya, amin. Kita tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bagimu ya Tuhan, bagimu hormat kami, bagimu pujian kami. Tuhan, kami bersyukur untuk bulan yang pertama di tahun. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Amen. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita nyanyikan satu pujian lagi ya bagi Tuhan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini.
pujian yang sangat indah. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang, karena salib-Mu kami disembuhkan. Engkau yang
Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari malam hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan doa untuk firman Tuhan malam hari ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita pada malam hari ini adalah Bapak Darmawan dari Medan ya. Bapak Darmawan Lim, SE, Sarjana Hukum dari Medan. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, nanti doa peneguhan firman akan dinaikkan oleh Bapak Lubis dari Kota Surabaya ya. Bapak Romli Halomuan Lubis dari Kota Surabaya. Oke. Ya, selamat datang Pak Roni, sudah bergabung kita ya, Roni Thomas. Malam ini senang sekali asal dari Ambon dan sekarang ada tinggal di Agung ya. Tuhan memberkati Pak Roni. Mau bergabung ya. Oke. Mari kita berdoa. Pak Darmawan Lim SH dari Kota Medan dipersilakan. Oke. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Ya. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang Maha Baik. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan firman-Mu Bapa yang disampaikan oleh gembala kami, Pastor John Sirgen. Ya, Bapa firman Tuhan, dengan firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Suara Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semuanya, umat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Layak dan kudus Tuhan untuk dipersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Bicara Tuhan berkati teman-teman semuanya satu persatu ikut ibadah Zoom online malam hari ini. Tak ada satupun yang kau menjamah, kau perlu bekerja. Disampaikan Pastor John, mampukan kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengar menjadi terang. Tuhan Yesus kami untuk taat dan setia kepada-Mu. Amin. Tuhan Yesus kami mau belajar Bapa, sungguh kami mau belajar Bapa untuk berjalan dalam terang firman-Mu setiap firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan kami berdoa keluarga dan ibu yang pergunan istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati apa yang jadi kerinduannya, Tuhan berkati. Dan dalam misi pelayanannya Tuhan urati dan pakai lebih lagi Bapak. Sehingga setiap hari Tuhan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan, Bapa, hormat, puji dan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Tuhan, memohon kepada Bapa dan mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa sebelum firman disampaikan ya, yang sudah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim dari Kota Medan. Memberkati Pak Darmawan Lim dan Ibu Hana Nova. Oke, apa kabar kalian semua di sana? Sehat tentunya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita akan lihat firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu rahasia perjamuan kudus. Saudara, kenapa disebut rahasia? Karena ada sesuatu yang tidak semua orang bisa mengerti. Dan itu memang Tuhan simpan, Tuhan sembunyikan bagi orang-orang dunia tidak mengerti rahasia perjamuan kudus. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang mau taat dan setia, dia akan mengerti tentang rahasia perjamuan kudus ya. Dan kita akan lihat bacaan Alkitab kita malam ini terambil dari Alkitab kita, saudara-saudaraku ya, dari kita lihat ya, ini tentunya ada di dalam firman Tuhan ya. Coba dibaca dulu oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya. Baik Bapak Pendeta. Nats bacaan Alkitab
yang berbunyi segala kuasa di langit, di bumi dan di bawah bumi ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salah satu kuasa Tuhan itu ada dalam perjamuan kudus. Amin. Amin. Jadi pernyataan ini ada di dalam Injil Matius ya, Matius pasal yang ke-28. Saudara-saudaraku, dikatakan itu di dalam ayat 18 ya. Yesus berkata segala kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Di bawah bumi itu apa? Di dalam air. Ada di tangan Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi itu ayatnya ada di situ dan salah satu kuasa Tuhan itu ada dalam perjamuan kudus. Nah, ini rahasianya di sini. Kebanyakan orang tidak mengerti tentang perjamuan kudus, mereka berpikir bahwa ini hanya sebagai sebuah seremonial biasa yang dilakukan oleh gereja. Tetapi pada dasarnya kita mengerti bahwa di dalam perjamuan kudus itu ada kuasa Tuhan. Makanya jangan heran ada orang yang sakit ketika dia makan roti dan minum anggur perjamuan, dia mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan di dalamnya, saudaraku. Dan ini Tuhan ingin semua kita pahami pada malam hari ini. Katakan amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa malam ini Tuhan sedang menyingkapkan sesuatu, bahwa ada kuasa Tuhan di dalam perjamuan kudus. Yang percaya lambaikan tangan di hadapan Tuhan, dan mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Oke, kita akan lihat berikutnya. Haleluya. Praise the Lord. Ya, bisa next. Oke, hal ini dapat kita baca saudaraku ya di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai dengan 54. Kita mau lihat apakah benar ada rahasia kuasa Tuhan di dalam perjamuan kudus. Nanti kita lihat ya saudaraku. Ada 3 rahasia kenapa kuasa Tuhan ada di dalam perjamuan kudus. Nah, makanya itu Bapak Ibu, setiap kali kita pegang roti dan pegang anggur, Bapak Ibu besok malam siapkan ya, roti dan anggur, kita akan menikmati perjamuan kudus ya. Kita malam ini kita belajar supaya kita mempraktekkan ya. Ada 3 rahasia kenapa kuasa Tuhan ada di dalam perjamuan kudus. Itu kenapa, saudaraku? Nah, itu ada alasannya ya, nanti kita lihat. Dan pertanyaan juga, siapakah orang yang mendapatkan kuasa itu? Kalau saudara mau tahu siapakah orang yang mendapatkan kuasa di dalam perjamuan kudus, mari kita lihat. Yang pertama, saudara-saudaraku, untuk mendapatkan kuasa dalam perjamuan kudus, inilah dia langkah iman yang pertama, yaitu orang itu perlu menjauhi. Menjauhi apa, saudara-saudaraku? Dia perlu menjauhi pertengkaran sesama saudara, ya. Tentang apa? Mereka bertengkar tentang makan perjamuan kudus. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 52. Silakan Ibu Beli hukum. Yohanes pasal 6 ayat 52 yang berbunyi, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ini? Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Amin. Saudara lihat, ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka mempertentangkan tentang masalah perjamuan kudus. Di antara siapa? Di antara mereka dengan mereka, ya, sesama mereka. Dan berkata, bagaimana ia ini? Ia adalah Yesus. Dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Jadi mereka berpikir bahwa, wah, ini Yesus ini sudah gila ini. Bagi orang-orang di luar kekristenan, mereka menganggap orang Kristen itu sebagai kanibal, ya. Kanibal itu orang yang suka makan daging hewan atau daging manusia, itu disebut kanibal, saudaraku. Nah, padahal bukan itu, saudaraku. Dan Yesus ingin kita pahami, saudaraku. Dan itu, saudara yang kasih Tuhan, itu benar-benar bicara tentang tubuhnya sendiri, yaitu roti perjamuan itu, dan anggur yaitu darahnya sendiri yang kita rayakan dalam perjamuan kudus itu, ya. Saudara-saudara, kalau kita mau mengalami kuasa perjamuan kudus, maka langkah iman yang pertama kita perlu menjauhi. Menjauhi apa, saudaraku? Menjauhi pertengkaran sesama saudara. Orang bertengkar itu macam-macam alasannya. Karena masalah warisan, orang bertengkar. Karena masalah hutang piutang, orang bertengkar. Karena masalah apa, saudaraku? Masalah pacar, orang bertengkar, saudaraku, ya. Karena masalah tersinggung, orang bertengkar, macam-macam orang bertengkar. Dan biasa orang yang suka bertengkar, Bapak Ibu sekalian, itu kuasa Tuhan tidak ada dalam diri mereka, ya. Orang yang bertengkar itu sudah bisa dipastikan, saudaraku, dia akan mengalami
mengalami gangguan secara rohnya terganggu, dia tidak bisa tenang, tidak bisa berdoa. Lalu kemudian pikirannya kacau, jiwanya itu goncang, saudaraku. Penuh dengan kemarahan, kebencian, sakit hati, kedendaman, akar pahit, dan cuma ingin membalas apa yang orang perbuat bagi dirinya. Nah, itu orang yang suka bertengkar. Orang yang demikian, bagaimana kuasa Tuhan bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya? Orang bertengkar juga masalah income, masalah berkat, masalah rezeki. Orang-orang yang suka bertengkar, Bapak Ibu, kuasa Tuhan jauh daripada mereka. Alkitab berkata, terhormatlah seseorang ketika ia menjauhi pertengkaran. Nah, memang orang bertengkar untuk membela yang benar. Tetapi meskipun dia membela yang benar, tetapi Bapak Ibu sekalian, orang yang kepadanya menjadi lawan dia juga itu tersakiti, saudara kasih Tuhan, ya. Dan orang yang bertengkar itu biasanya, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah bisa menyenangkan Tuhan. Kelihatan dia mau menjadi pahlawan, kelihatan dia mau membela yang benar, membela yang lemah, saudara kasih Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau ini terjadi, maka sesungguhnya kuasa Tuhan tidak ada di dalam orang yang suka bertengkar. Kalau gitu kuasa Tuhan ada di mana, saudaraku? Kuasa Tuhan ada di dalam perjamuan kudus. Nah, kalau saudara-saudara terkasih, selama ini engkau hidup dalam pertengkaran, pertikaian, percecokan, Bapak Ibu sekalian, ketika engkau datang pada Yesus, engkau pegang roti, engkau pegang anggur itu, saudaraku. Engkau berkata, Tuhan, ampuni aku sudah bertengkar dengan istriku, bertengkar dengan suamiku, bertengkar dengan anakku, bertengkar dengan mertuaku, bertengkar dengan menantuku, bertengkar dengan saudara-saudaraku, bertengkar dengan iparku, bertengkar dengan tetanggaku, bertengkar dengan sesama rekan kerja, ampuni aku Tuhan. Dan ketika engkau pegang roti itu, dan engkau makan roti, lalu kemudian engkau minum anggur, minum saudaraku cawan pengucapan syukur ini, maka darah Kristus akan menyucikan saudara sekalian. Dan saya percaya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Semua dosa bisa diampuni kalau saudara-saudara mau mengakuinya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita. Dosa yang dilakukan apa? Ini dosa pertengkaran. Dosa pertengkaran membuat kerajaan Allah tidak bisa hadir. Yang hadir adalah kerajaan neraka. Panas terus, panas terus. Saudara kasih Tuhan, tapi kalau orang itu saudara kasih Tuhan, dia hidup selaku untuk senangkan hati Tuhan. Dia tidak mau bertengkar. Orang demikian, dia paling disayang Tuhan. Katakan amin. Orang yang bertengkar, dia merugikan dirinya sendiri. Ya, dia merusak bait Allah. Karena apa? Dia menimbun kemarahan, kebencian, sakit hati, kedendaman, kepahitan, akar pahit, dan itu merusak tubuhnya sendiri, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kalau orang itu hidup dalam keadaan damai sejahtera, dia suka mengampuni, memaafkan, itu kuasa Tuhan ada padanya. Katakan amin. Malam ini berapa banyak saudara saya ingin melihat, berapa banyak saudara ingin supaya doa saudara berkuasa. Engkau berdoa, Tuhan tidak menunggu lama lagi untuk menjawab doamu. Lambaikan tangan, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ini rahasia yang pertama, kuasa Tuhan di dalam perjamuan kudus. Mari kita lihat yang kedua, kuasa Tuhan dalam perjamuan kudus itu siapa, saudaraku? Siapa yang akan menikmatinya? Yang menikmati kuasa dalam perjamuan kudus, itu dia adalah orang yang memperhatikan. Memperhatikan apa, saudaraku? Memperhatikan jangan sampai dia tidak makan dan minum perjamuan kudus itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau besok saudara ikut ibadah minggu malam ya khususnya, pada saat kita akan adakan perjamuan kudus setiap minggu, ya ini seminggu sekali, saudara harap Bapak Ibu sekalian siapkan roti dan anggur, ya. Saudara kasih Tuhan, Anda bisa mengupayakan beli roti, beli anggur. Kalau tidak ada anggur, Anda siapkan teh aja, saudara-saudaraku, ya. Saudara siap, langsung kita angkat roti dan kita angkat anggur itu dan kita makan dan minum. Karena apa? Kita lihat bahwa ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Mari kita lihat ya, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 53. Yohanes pasal 6 ayat 53 yang berbunyi, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai di dalam dirimu. Amin. Amin. Maka kata Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi ini, pengikut-pengikut Musa, ya, pengikut imam-imam kepala, saudaraku.
Yesus bilang kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, kata sesungguhnya ini benar-benar serius, ini sebuah penegasan. Gak boleh main-main saudaraku ya. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, siapa anak manusia? Yesus ya. Dan minum darahnya, apa yang terjadi? Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang tidak mempunyai hidup di dalam dirinya, itulah orang yang tidak makan daging anak manusia atau roti itu, roti perjamuan, dan minum darahnya, darah Yesus, yaitu anggur perjamuan. Jadi saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan di dalam perjamuan kudus, yaitu kita perlu memperhatikan saudaraku ya. Maka kata Yesus kepada mereka, itu artinya apa Yesus katakan, supaya kita bukan cuma dengar. Dengar saja tidak cukup, tapi engkau perhatikan dengan baik. Memperhatikan jangan sampai tujuannya ini. Jangan sampai saudara dan saya tidak makan dan minum perjamuan kudus ya. Ada orang yang pegang roti dan anggur, tapi ada yang nggak pegang. Nah, yang nggak pegang roti dan anggur, saya berharap Bapak Ibu sekalian, besok sama-sama kita kumpul, kita akan pegang roti dan anggur ya. Dan percaya seperti Yesus berkata, kalau orang tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, dia tidak mempunyai hidup di dalam dirinya. Artinya tidak ada kehidupan di dalam diri orang itu. Tapi kalau dia pegang roti dan dia makan, lalu kemudian dia pegang anggur dan dia minum, saudara-saudaraku, maka ada kehidupan di dalam dirinya, saudaraku. Ya. Dan saya percaya orang tersebut, Bapak Ibu sekalian, dia akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Kenapa dikatakan ada hidup? Karena di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Ini rahasia yang kedua, saudaraku ya. Rahasia yang kedua dari rahasia perjamuan kudus itu. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Rahasia kuasa Tuhan di dalam perjamuan kudus itu, siapa yang akan mengalaminya? Yang mengalami yang ketiga, ini langkah iman yang ketiga bagi orang yang menyambut. Menyambut apa, saudaraku? Dia menyambut hidup yang kekal melalui apa, saudara? Dia makan dan minum darahnya Yesus. Jadi dia makan roti dan minum anggur perjamuan itu. Dia mendapatkan hidup yang kekal. Katakan amin. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 54. Yohanes pasal 6 ayat 54 yang berbunyi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ada hidup dalam dirinya saat perjamuan kudus, dan bukan sebaliknya, kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Amin. Apa Yesus katakan dalam ayat ini? Ayat yang ke-6, ayat 54. Barang siapa itu orang-orang percaya termasuk saudara dan saya. Barang siapa makan dagingku, makan roti perjamuan itu ya, dan minum darahku, ya saudaraku, yaitu darah Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, dia itu mempunyai, ya saudaraku, mempunyai hidup yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, ini luar biasa. Jadi, saudara, Tuhan ingin malam hari ini kita semua ya, untuk kita bisa mengalami kuasa Tuhan di dalam perjamuan kudus. Ini rahasianya adalah bagi orang yang menyambut ya. Dia menyambut hidup kekal itu melalui dia makan dan minum darah Yesus. Makan dan minum anggur perjamuan kudus, makan roti dan anggur perjamuan kudus ya. Saudara, besok kita akan siapkan. Saudara, karena saya percaya saudaraku, ada hidup yang kekal di dalam pribadi orang tersebut. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, saudara kasih Tuhan, ini penting ya. Yang pertama, saudaraku, ada damai. Amin. Artinya tidak ada lagi kekacauan, pertengkaran ya. Ada damai karena dia mengerti arti perjamuan kudus. Bukan sebaliknya, bukan orang yang tidak mengerti, kemudian dia hanya terus bertengkar, dia hanya terus cekcok, dia hanya terus berdebat, sehingga hilang damai sejahtera, saudaraku. Ya, mari kita lihat Yohanes 6 ayat 52. Yohanes 6 ayat 52 yang berbunyi, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Amin.
Bagi Amin. orang-orang yang memakai konsep dunia, mereka suka hidup bertengkar walaupun mereka adalah orang beragama. Mereka tidak memakai konsepnya Allah, memakai konsepnya dunia, saku. Sehingga mereka ini hanya suka berdebat, sukanya hanya untuk bertengkar, sukanya hanya untuk mencari-cari kesalahan, kelemahan. Saudara, orang-orang ini kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau kita semua, Bapak Ibu, kita mengerti rahasia kuasa perjamuan kudus, ya, maka kita ini memiliki damai, ya, damai dari Allah, karena Allah kita itu disebut Raja Damai. Katakan amin, ya. Saudara, kenapa? Karena Dia, kita semua mengerti arti perjamuan kudus, saudaraku. Perjamuan kudus di mana Yesus rela mati di kayu salib. Dia menyerahkan hidupnya kepada kita semua, saudaraku, demi keselamatan kita, dan tubuhnya ditusuk, dipaku, diberi mahkota duri, saudaraku, ya. Dan kemudian Dia mencurahkan darahnya untuk menyucikan setiap dosa kita. Dan itulah puncak kasih Allah pada waktu Yesus ada di atas kayu salib, ya saudaraku. Dan perkataan Yesus terakhir sebelum Dia menghembuskan nafasnya, sebelum Dia mati sebagai manusia, Dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku." Langsung tiba-tiba Dia menundukkan kepala, artinya Dia mati, saudaraku. Jadi kematian Yesus inilah, Bapak Ibu, membuat kita mengalami kemenangan, saudaraku, ya, menang atas segala persoalan. Karena itu, Bapak Ibu, setiap kali kita angkat roti perjamuan dan kita angkat anggur perjamuan, kita mengenang kematian Yesus di atas kayu salib. Tubuhnya telah dicabik-cabik, dipaku, ditusuk, ditombak, kemudian di apa lagi, saudaraku, ya, diberi mahkota duri, dan itu meneteskan, mengucurkan darah yang begitu banyak, saudaraku. Dia lakukan karena Dia mengasihi kita. Sehingga kita yang tadinya tidak ada damai, hidup dalam kekacauan, hidupnya di dalam pertengkaran, sekarang kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Katakan amin, ya. Orang kalau hidup dalam damai sejahtera itu, kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Sebelum dia berdoa minta kesembuhan, kesembuhan sudah terjadi bagi dirinya, ya. Sebelum dia minta berkat dan pertolongan, pertolongan dan berkat sudah datang dalam dirinya. Kenapa? Karena Tuhan senang dengan orang yang hidup dalam damai sejahtera. Kalau orang hidupnya suka bertengkar, sukanya mencari-cari sesuatu untuk berdebat, nah, Bapak Ibu, itu kebanyakan Tuhan tuh jauh dari orang tersebut, karena mau dekat ini selalu hawanya, atmosfernya panas terus, nggak adem ayem, saudaraku. Dan itulah sebabnya kuasa Tuhan tidak terjadi bagi mereka. Kalau kita semua yang hidup dalam damai sejahtera, karena kita mengerti arti perjamuan kudus, ya, Yesus di atas kayu salib pun Yesus tidak membalas kejahatan orang-orang yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan muridnya yang menjual dia pun, Dia tidak memusuhi, saudaraku. Salah satu murid juga menyangkal Dia itu Petrus. Dia tidak memarahi, saudaraku. Dia hanya berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka." Saudara, kalau engkau hidup dalam pengampunan, ada damai di hati, saya percaya kuasa Tuhan bekerja dalam dirimu. Dan saya percaya ini memudahkan mujizat Tuhan terjadi bagi engkau yang sakit, terima kesembuhan. Katakan amin. Haleluya. Kita lihat yang kedua, saudaraku, ya. Hasil yang kedua, ada apa lagi? Bagi orang yang mengerti rahasia perjamuan kudus ini, ada hidup di dalam dirinya. Amin. Ada hidup di dalam dirinya saat kapan? Saat dia menikmati perjamuan kudus. Dan bukan sebaliknya, saudaraku. Dia mengabaikan, dia menolak perjamuan kudus itu. Saudara-saudaraku, kalau kita pegang roti dan kita pegang anggur, kita makan roti perjamuan kudus dan kita minum anggur perjamuan kudus, ada hidup di dalam diri kita. Ya, bukan sebaliknya. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 53. Yohanes 6 ayat 53 yang berbunyi, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Amin. Amin. Artinya apa? Dia kehilangan hidup, saudaraku. Yang datang adalah bayang-bayang kematian. Tanda-tanda kematian akan datang dan menguasai orang tersebut. Kenapa? Karena tidak ada hidup di dalam dirinya, saudaraku. Yang ada hanya sesuatu yang membuat dia akan mencapai kehancuran, kebinasaan, kepunahan, dan mengalami kematian, saudaraku. Nah, karena itu jangan sampai saudara tidak makan roti perjamuan kudus dan minum anggur perjamuan kudus, ya. Siapkan roti dan anggur besok malam, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, bagi kita semua ini hasil yang kedua, ada hidup, ya, di dalam dirinya, di dalam diri saudara dan saya yang pegang roti perjamuan kudus dan pegang anggur, ya, perjamuan kudus itu, saudaraku.
Dan bukan sebaliknya orang yang mengabaikan, orang yang tidak melakukan suatu. Tidak ada hidup dalam diri orang itu. Tapi kita semua yang pegang roti dan kita makan roti dan minum anggur dan kita mempunyai hidup dalam diri kita semua. Amin, saudaraku. Ya, kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ini dia. Apa yang terjadi dengan orang yang dia mengerti rahasia perjamuan kudus. Ada kuasa dalam perjamuan kudus. Yang ketiga, yang terakhir, dia dibangkitkan di akhir zaman, pada akhir zaman. Kemudian setelah itu, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Melalui apa, saudaraku? Melalui perjamuan kudus. Amin. Jadi perjamuan kudus ini, Bapak Ibu sekalian, ini ada hubungannya langsung dengan keselamatan kita di sorga. Ya. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai engkau tidak makan roti perjamuan kudus dan anggur perjamuan kudus. Siapkan itu Bapak Ibu. Ya. Ini untuk keselamatan kita, hidup kita, dan kebangkitan kita pada akhir zaman. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54 yang berbunyi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Amin. Ia mempunyai hidup yang kekal dan Yesus bilang, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Siapa yang mempunyai hidup yang kekal? Orang yang makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan. Kemudian siapa yang akan dibangkitkan pada akhir zaman? Dia adalah orang yang makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan. Saudara, luar biasa ya. Jadi inilah yang disebut dengan rahasia kuasa di dalam perjamuan kudus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan sebuah jaminan. Jaminannya apa, saudaraku? Kita dibangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang membangkitkan kita? Yesus Kristus. Kenapa Yesus? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia pernah mati, namun dia bangkit. Kuasa maut tidak bisa menahan kebangkitannya, saudaraku. Dan dialah yang mempunyai wewenang, kuasa, otoritas tertinggi untuk membangkitkan kita pada akhir zaman. Setelah dibangkitkan, kemudian kita dibawa masuk untuk mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal di mana? Di sorga. Nah, ini berlaku bagi siapa? Bagi orang-orang yang memegang roti perjamuan dan anggur perjamuan. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki roti perjamuan kudus dan anggur perjamuan kudus? Apakah mereka bisa mendapatkan hidup kekal dan mereka bisa dibangkitkan pada akhir zaman? Jawabannya tidak bisa. Karena Alkitab berkata jelas dengan terang kepada kita sekalian bahwa Yesus akan memberikan di kita hidup yang kekal dan Yesus akan membangkitkan kita pada akhir zaman ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah rahasia kita memahami tentang arti dari perjamuan kudus. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian, saudaraku, ya. Karena kita benar-benar menghormati pengorbanan Yesus yang telah mati di kayu salib. Dia telah disalibkan, dipaku kedua kaki dan tangannya, kemudian kepala diberi mahkota duri, dan lambungnya ditusuk dengan tombak sehingga mengeluarkan darah dan air, saudaraku. Pengorbanannya luar biasa. Sebelum dia di atas kayu salib, dia sudah disiksa, dicambuk luar biasa, saudaraku. Betapa menderitanya Yesus. Karena itu setiap kali kita pegang roti, kita pegang anggur, kita mengenang kematian Yesus bagi kita semua. Karena dosa-dosa kita Yesus rela mati bagi kita semua. Ya, Tuhan berkati kita semua pada malam ini, dan kita akan berdoa dulu. Dan kepada sahabat kita, Bapak Romli Alomuan Lubis dari kota Surabaya akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Shalom, Pak. Ya, shalom. Pak Romli Alomuan Lubis. Ya. Terima kasih atas waktunya untuk berdoa setelah firman Tuhan. Mari satu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih ya Bapa pada malam hari ini ya Tuhan. Firman-Mu yang sangat nyata ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman kebenaran ya Tuhan yang telah Kau berikan pada kami melalui pastor yang satu. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan dengan firman yang diberikan oleh Pastor John Sapiman yang barusan saja Tuhan akan menjadi firman untuk kehidupan kami sehari-hari sebagai bapak atau ibu rumah tangga kami, untuk anak-anak kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Pastor John Sapiman Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, berkati setiap pelayanannya Tuhan setiap hari Tuhan. Kiranya Engkau semakin lama membuat semakin dahsyat. Terima kasih ya Tuhan, berkati dengan juga Ibu Sinta ya Tuhan yang selalu setia
menemani Pak Sugeng Sabinanya Tuhan pada Zoom ini ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberi kesehatan yang selalu ya Tuhan. Berkati kita ya Tuhan, kami semua ya Tuhan, yang selalu setia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan memuji nama-Mu ya Tuhan melalui Zoom CLCC ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi kami semua kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal. Haleluya. Amin. Amin. Pak Romlin Halomuan Lubis yang sudah berdoa ya untuk firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati Pak Romli Halomuan Lubis dari Surabaya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Ya, terima kasih Pastor John Praise the atas Lord. firman-Nya yang boleh menguatkan iman percaya kami. Mukjizat pasti terjadi. Kita harus selalu hidup damai dan jauhkan dari pertengkaran Yes. yang mengingatkan kita atas perjamuan kudus. Amin. Dan selanjutnya kita menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Lea ya Pak. Ya, Ibu Lea Siwalete SAK dari Ya. Surabaya. Kami persilakan Bu Lea. Baik, terima kasih Bu Jaju. Ya Bu, sama-sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. I receive. Dan CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat, oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lea Siwalete SAK dari kota Surabaya. Tuhan berkati Bu Lea Siwalete. Terima kasih Pastor. Ya, terima kasih Bu Lea yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan memberkati. Amin. Dan selanjutnya yang akan menyampaikan pengumuman ialah Bapak Lukas dari Sidoarjo. Saya sampaikan Bapak, saya Ya, Pak Lukas ada. Pak persilakan Lukas. Pak Lukas. Lukas ada. Ya. Terima kasih Bu Jaju. Ya, Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Halo, Yesus Pak Lukas. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 268401
atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Doakan pelayanan Bapak Gembala Pastor John Sarbunan MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023 di Barat Surabaya. Hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 ibadat pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di Barat Zoom CLCC Zoom live streaming. Maka Gereja CLCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan. Dan setelah diisi dapat dikirimkan ke Gembala Gereja CLCC dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayanan, saya pelayanan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai pertama host, kedua musik, ketiga worship leader atau WL, keempat multimedia, kelima dua petik, dan keenam pengumuman. Tolong jadwalkan saya pada ini ada apa? Slide-nya bisa diisi hari, tanggal, dan pukul, tugas nomor berapa. Setelah ini diisi, datanya harap dikirim ke para koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Info penting, spesial Happy Birthday bulan Juni tahun 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Ya, Pastor. Saya kembalikan Ibu Jaju. Ya, terima kasih Pak Lukas. Tuhan memberkati. Juga tadi saya lupa yang doa sebelum firman Tuhan, Bapak Darmawan, terima kasih juga. Buat peneguhan firman, Bapak Lubis. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Dan saya kembalikan kepada Ibu Koordinator Malam, Bu Indriani. Yes. Saya persilakan Bu Indriani. Mungkin sebelum kembali ke Bu Indriani, kita akan dengarkan dulu kesaksian dari Pak Darmawan dan Ibu Hananova. Ya. Tadi siang mereka WA saya, mereka mau ngisi kesaksian. Ya, nanti ada Bapak Ibu punya permohonan doa, silakan dikirimkan. Ibu Weli sudah kirimkan permohonan doa. Nanti kita doakan ya. Siapa lagi yang mau nyusul, mau kirim permohonan doa di depan layar monitor, silakan ya, di layar chat ya, chat monitor. Ya, silakan Pak Darmawan, mic bisa dibuka. Ya, sudah pulang dari rumah sakit ya, beliaunya sudah pulang dari rumah sakit. Ya. Terima kasih banyak Pastor. Salam semuanya teman-teman. Salam Pastor. Salam Bu Gembala. Saya mau memberikan sedikit kesaksian tentang kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan saya. Jadi kemarin kan saya ada kasih kesaksian ke pastor yang hari apa itu, ternyata kita ada di satu tempat karena ada sesuatu urusan, kita duduk di sana. Ternyata di sana itu ada banyak orang yang mendengarkan kesaksian saya. Nah, jadi yang saya berikan untuk pastor kan. Jadi mereka setelah selesai kebaktian, ada 2 orang yang datang menghampiri kita. Dia tanya, Bapak sama Ibu orang Kristen ya? Saya bilang iya. Oh, boleh nggak saya doakan? Dia bilang ke saya gitu kan. Saya bilang
Ya tentu saja boleh loh, dengan senang hati kalau orang mau doakan kan, saya sangat senang kan, bahagia kan. Nah, terus dia bilang yang doakan nanti bukan saya, dan yang bapak saya, karena saya kurang bisa doa, dia bilang gitu kan. Terus dia minta nomor HP saya kasih ke dia. Nah, terus di sampingnya itu kan dia ada bawa satu orang temannya. Jadi temannya rupanya orang India, WNI India lah, WNI keturunan India, dan dia beragama Hindu. Dia tidak Kristen. Dia temannya satu Kristen, satu lagi India. Jadi waktu dia dengar tentang kesaksian saya, jadi sekaligus saya menyampaikan ke dia tentang gimana cara Tuhan bekerja. Dia bilang dia sudah dengarkan. Dia kan sekolahnya juga sekolah Kristen kan. Jadi sedikit banyak dia sudah mengenal Yesus kan, mengenal Kristus kan. Cuma dia belum secara pribadi buka hati mau terima sebagai juru selamat dan Mesias. Jadi saya bilang sama dia, di dalam agama Hindu dengan Buddha itu beda tipis saja, itu hampir sama. Tapi sebenarnya yang Anda harus mengerti, saya sampaikan supaya mengerti siapa sebenarnya Sang Pencipta dalam kehidupan kita. Jadi singkat kata, saya terangkan ke dia, dia mau membuka hati, terus dia bilang, ya saya mau belajar lah, sungguh-sungguh bisa lebih mengenal kan Kristus dalam kehidupannya, yang orang India ini kan. Jadi ya saya bilang ya puji Tuhan kan. Ternyata di luar dugaan, saya sama Nova kan pernah memiliki satu niat ke Tuhan kan. Bahwasan kami mau terpanggil untuk menyampaikan Injil kepada banyak teman-teman kita, khususnya orang kita Tionghoa, yang di kota Medan sendiri itu banyak sekali masih belum mengenal Kristus kan, belum ikut Tuhan. Jadi mereka masih dalam agama-agama tradisional mereka. Jadi Hana Nova sering dalam doa, dan ternyata luar dugaan Tuhan banyak kirimkan. Salah satunya juga teman kerja kita, bersama teman kerja itu juga satu sudah mulai buka hati mau kita doakan. Dan mudah-mudahan Roh Kudus menjamahnya, Roh Kudus bekerja tepat pada waktunya sehingga dia bisa ikut Tuhan. Baru ada juga satu teman saya juga, teman relasi saya di Surabaya dia. Nah, saya ada beberapa kali juga kirim linknya Pastor John untuk dia supaya dia bisa ikut, tapi mungkin karena dia belum berani. Itu saya bilang nggak apa-apa, justru Pastor John itu adalah gembala kita, dia mentor kita, jadi dia lebih banyak nanti akan menerangkan apa yang kamu tidak ngerti, saya bilang gitu kan. Nah, jadi rupanya dia berapa hari ini kemarin kan dia wasirnya kan cukup parah, jadi dia sengaja dia minta saya doakan. Jadi ya saya bilang ya kalau kamu minta doakan ya kamu harus buka hati, sungguh-sungguh percaya, dia percaya kan. Dari saat itu saya minta Hana Nova yang doakan dia. Dan puji Tuhan, Tuhan dengar doa kita. Dan wasilnya itu bisa baik, bisa sembuh. Dan juga lambungnya pun sudah mulai pulih. Dan dia janji, dia bilang dia mau dibaptis, dia mau ikut Tuhan. Nah, jadi kan puji Tuhan ya. Nah, cuma kan ada keluarganya yang sudah ikut Tuhan, dia berkata kepada dia, jangan terlalu cepat. Kamu belajar dulu mengenal firman dulu kan. Setelah itu baru sungguh-sungguh persiapkan diri untuk dibaptis. Makanya sering juga kita kasih tahu dia, kamu ikut aja link ibadah. Jadi kebetulan kan gembala kita Pastor John kan ada di Surabaya. Mana tahu kalau ada acara Pastor John turun Surabaya, saya suruh dia jumpa pastor. Ya dia tinggalnya di Darmo Permai, Darmo Permai Timur, Darmo Permai Timur Surabaya. Jadi saya bilang ke dia, saya ada kasih situ kan ada tertera nomor Pastor John juga. Nah, dia bilang dia mau belajar. Cuma gimana cara apanya kan? Saya bilang ya biasa aja. Maksudnya kira-kira apa yang merasa kamu kepingin kamu tanyakan ya tanyakan seperti biasa, saya bilang. Dan beliau akan menuntun supaya dia lebih banyak mengenal Tuhan. Itu cerita tentang mengenai Tuhan ingin supaya kadang-kadang kan kita sebagai orang Kristen kan, saya belajar satu hal, banyak gereja ya di kota Medan itu mereka hanya ibadah. Jadi mereka kurang menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus kan ingin ya, itu sudah jelas kan, jadikan semua murid yang menjadi muridku.
Nah, terus itu kadang-kadang mereka juga lupa, mereka hanya di gereja Medan hanya mendatangkan orang Kristen dari satu gereja ke gereja mereka. Itu tidak ada perubahan, ya kan? Nah, kadang-kadang maka banyak saya cermati yang seperti itu, gitu kan. Seharusnya tidak usah begitu, harus mendatangkan jiwa baru untuk Tuhan, membawa orang yang belum mengenal Kristus untuk Tuhan. Itu baru lebih tepat sasaran kalau menurut saya. Nah, jadi makanya di sini juga banyak lah yang seperti itu. Jadi mana tahu Pastor John nanti mana tahu bisa diutus Tuhan ke Medan, bisa adakan KKR di Medan. Di Medan sangat terbuka, Pastor. Orang Tionghoa itu sebenarnya asalkan mereka sudah mengerti, mereka mau didoakan, tinggal mereka buka hati. Banyak sekali, Mas. Mereka masih kuat kepada dia punya agama tradisional. Dan saya lihat pola pengajaran Pastor John kan luar biasa sekali. Bisa saya sakit kan, saya down, saya jatuh, benar-benar frustasi kayak orang gitu kan, uring-uringan, dari Pastor bisa bangkitkan saya, iman saya dinaikkan dengan mengatakan penyakit itu ditimbulkan oleh 3 faktor. Nah, dan itu terus terngiang-ngiang dalam telinga saya sampai sekarang ini. Dan pernah saya tanyakan juga ke Pastor kan, saya termasuk tipe yang keberapa. Jadi Pastor mengatakan tipe yang ketiga, di mana Tuhan izinkan ini terjadi. Dan saya terus berdoa dalam hati, terus doa syafaat, minta Tuhan berbelas kasihan lah sama saya. Supaya nanti kalau 3 ruas kaki saya ini yang mengalami pembusukan ini disembuhkan Tuhan, saya akan otomatis bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang. Karena di Medan banyak orang sudah tahu kondisi saya dan mereka juga akan melihat bagaimana mujizat itu terjadi. Cuma yang herannya kadang-kadang kan orang Kristen banyak juga teman saya. Mereka lebih percaya kepada apa yang disebut vonis dokter. Ya, memang vonis dokter itu harus kita dengar secara teori kedokteran. Tapi satu hal kita juga harus berpegang, kita punya iman, kita punya Kristus kan, yaitu iman, pengharapan, dan satunya apa lagi? Iman, mujizat, dan pengharapan. Nah, yang kemarin Pastor John malam itu kasih tahu tiga hal yang harus kita pegang teguh, yaitu iman, pengharapan, dan iman, mujizat, dan pengharapan. Dimana kan Pastor terangkan kalau ada mujizat itu terjadi apabila kita sungguh-sungguh berserah total sama Tuhan, dan itu saya lakukan itu dalam doa, gitu loh, dalam doa terus-menerus. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya kesembuhan saya ini dan Tuhan bisa pakai Pastor John, urapi Pastor, bisa masuk kota Medan, dan banyak orang jiwa, orang Tionghoa yang akan dibawa Pastor John untuk Tuhan. Saya punya doa, punya kerinduan seperti itu, Pastor. Karena di sini kan banyak saudara saya pun belum kenal Tuhan. Banyak. Jadi mereka, padahal mereka sekolah di sekolah Kristen, sangat disayangkan. Dari kecil sudah kenal Yesus kan, tapi hanya sekedar kenal, masuk kiri keluar kanan. Nah, makanya saya kan pernah bilang sama mereka, seperti kemarin ada orang India itu kan, saya percaya firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Nah, firman itu walaupun kita sampaikan, terserah dia mau dengar atau enggak, pasti ada yang nyantol. Nah, contoh nyata itu adik saya. Adik saya itu berapa kali itu didoakan pastor kan. Nah, sampai terakhir dia mau dipanggil Tuhan kan pastor doakan dia juga. Terakhir dia buka hati, dia ikut Tuhan. Nah, itu adalah satu contoh firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Jadi firman itu begitu keluar dari seorang hamba Tuhan, pasti Roh Kudus bekerja. Saya percaya akan itu, ya dan amin. Nah, mudah-mudahan saya percaya terobosan akan terjadi di Kota Medan. Banyak orang Tionghoa akan dimenangkan oleh Pastor John bersama dengan kesaksian kita kalau memang dibutuhkan untuk kesaksian gitu, Pastor. Jadi saya malam hari ini juga mau mengucapkan banyak terima kasih lah atas bimbingan rohani yang selama ini Pastor bagikan untuk saya. Dan karena selama ini di saat saya jatuh gitu kan, ada juga yang orang hamba Tuhan yang justru menjudge gitu, kamu harus gini lah, gini. Tapi saya lihat Pastor John luar biasa, bisa kita jatuh, kita apa kan, dia terus memberikan kita semangat, dorong, jangan putus asa ya, iman, mujizat, dan pengharapan. Terus saya teringat sampai sekarang. Ada beberapa juga yang menjudge kita, kamu beginilah, kamu begitu, kamu begitu. Jadi orang sudah sakit, dijudge lagi, kamu gini gitu.
Macam mana orang bisa bangkit kan? Nah, kadang-kadang saya heran juga. Makanya saya sangat bersyukur lah Tuhan bisa kenalkan saya sama Pastor John. Makanya Hana juga bilang ada kerinduan apa-apa, minta doa sama Pastor John, mudah-mudahan dikuatkan lagi. Jadi ada minta firman seperti kan kemarin kan saya ada minta tolong Pastor John doa syafaat tentang kaki saya yang 3 ruas jari yang busuk itu. Saya percaya dan saya tidak mau diamputasi. Nah, tapi sebagai orang yang baru mengenal Kristus kan mungkin saya kurang bisa ya mendengar suara Tuhan berbicara langsung kepada saya. Nah, makanya saya minta tolong Pastor Mala tahu Tuhan ada berbicara sama Pastor John tentang kondisi saya, apa yang harus saya kerjakan, yang saya lakukan. Saya akan dengar kalau apa omongan dari Tuhan dari Pastor John. Karena saya rindu, kadang-kadang saya mau belajar juga mengerti suara Tuhan. Tapi terkadang-kadang itulah manusia itu harus berserah total. Pastor bilang, kalau kita berserah total, Tuhan baru bisa bekerja penuh. Kadang-kadang kalau berserah total itu kan ngomong gampang, ya kan? Nah, kadang-kadang kita punya asumsi, oh saya begini. Kita kan sering kita memaksa Tuhan, oh saya harus gini-gini ya, Tuhan berkati ya. Bukan berserah, bukan kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi kehendak kita yang kita paksakan. Tuhan, aku mau kayak gini kan. Tuhan berkatilah. Nah, kadang-kadang sebagai manusia kan sering kayak gitu ya. Makanya itu Pastor pernah bilang banyak baca firman juga. Nah, di dalam firman kan sudah jelas dikasih tahu dikuatkan lah itu dalam setiap tinggal laku perjalanan kehidupan saya. Nah, mungkin ini saja kesaksian saya. Sekali lagi saya sangat mengucap terima kasih sama Pastor John dan juga timnya. Terus saya minta didoakan terus Pastor supaya ini akan menjadi kesaksian bagi saya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Dan juga saya bawa terus dalam doa supaya Pastor bisa diurapi Tuhan ke Kota Medan untuk membuat terobosan baru, jiwa baru, jiwa untuk Tuhan. Ya, makasih banyak Pastor. Ya, selamat malam Pastor. Yes, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu ya Maria bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Terjadilah. Yang percaya katakan amin. Pastor, saya tambahkan. Ya, silakan Ibu Hana Nova. Saya tahu Tuhan mau bicara. Ada sesuatu yang kamu mau sampaikan. Silakan. Jadi ketika Pastor sampaikan yang malam itu kan Koko satu hari itu gelisah pagi bangun. Saya bilang Koko didoain sama Pastor John. Setelah didoakan, yang saya kasih musik itu Koko yang istirahat itu. Terus akhirnya dengan cara Tuhan yang dokter pertama yang gagal nggak datang, dokter kedua pengganti juga nggak datang, dan Tuhan kirimkan tengah malam dokter yang penyakit dalam yang bilang nggak perlu diiniin bla 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 saudara. Jadi intinya Koko bisa pulang. Nah, dari kisah itu kan Koko belajar seperti tadi dibilang Koko, cari kehendak Tuhan, pengen dengar suara Tuhan. Jadi kalau kita punya mau kan memang udah dikasih tek pok udah kita maunya seperti itu. Tapi kita kayaknya pada hari-hari Koko pengen tahu Tuhan mau apa atas hidupnya setelah Pastor bilang itu seizin Tuhan. Jadi Tuhan pimpinnya kan step by step. Memang dibutuhkan sabar, dibutuhkan tekun, dibutuhkan terus berdoa, nggak jemu-jemu. Nah, pada saat itu ada beberapa hamba Tuhan itu kasih rekomendasi kepada Koko untuk ke satu dokter, namanya Dokter William Ham. Dan dokter itu lumayan mahal. Dan memang terkenal. Dan saat itu Koko bilang, enggak lah, itu dokter begini-begini. Saya nggak akan ke situ lah istilahnya kan. Nah, tetapi ketika setelah kejadian yang malam itu, jadi kayaknya memang Tuhan kehendaki ke dokter yang diajukan hamba Tuhan itu. Nah, untuk konsultasi kontrol kan. Nah, besoknya setelah keluar dari rumah sakit, hari Senin lah itu, 2 hari, Senin Selasa, ke sana, terus dilihat kondisi Koko, kita belum bawa data, terus kita kasih data, dia sudah lihat, Selasa dia datang lagi, dia cek, dia kasih Koko, dan obat yang diberikan itu memang berbeda, Pastor John. Dan dia bilang, aku kan pengen tahu seperti apa. Dia bilang, secara teori itu memang seperti yang semua dokter bilang, ya kan? Itu teori dia bilang kan. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, katanya, ya dia bilang ada harapan. Jadi kalau dokter ini bilang 2-3 bulan ini Koko
tidak jangan banyak melangkah, jadi di kursi roda supaya tulangnya baik gitu. Jadi dokter lagi fokus untuk tubuh Koko, untuk kontrol berat badan, karena kalau berat badannya gede itu tekanan di bawah berat. Nah, jadi dia katakan, jadi dia akan dia kasih obat itu bertahap. Jadi nanti dilihat lagi perkembangannya, respon kepada tubuh. Jadi kita memang kemarin juga bilang Tuhan minta hikmatlah, cara Tuhan lah gitu kan. Ya, kita tahu lah seperti bilang mustahil dan sepertinya bagaimana, tapi biarlah Tuhan yang pimpin. Jadi kalau Tuhan yang pimpin berarti Tuhan yang punya mau, Tuhan yang buka jalan semuanya. Dan puji Tuhan memang ketika dikasih suntikan itu memang suntikan untuk 2 bulan. Jadi seminggu. Jadi itu mainnya seminggu reaksinya. Jadi dikasih Selasa itu, jadi nanti Selasa depan lagi datang untuk kontrol, disuntik lagi. Dan memang ketika Koko kontrol pagi itu normal. Puji nama Tuhan. Nah, terus Koko juga dokter bilang, kamu nanti akan mual dan kamu nafsu makannya nggak seperti yang biasa, karena suntik yang kemarin kamu pakai itu udah nggak cocok dengan keadaan tubuhmu, itu bikin kamu pengen makan. Dan memang kan seperti itu. Tetapi dengan obat yang dikasih dokter ini, memang Koko jadinya nggak pengen makan, jadi udah makan pagi udah. Jadi kayak terkontrol. Nah, terus ada juga beberapa orang yang mungkin Tuhan kirim lah, nggak mengerti kasih beberapa, ada dia punya air ini kayak dikasih tes apalah, itu scan, itu teknologi dari Tiongkok. Jadi dia katakan minum air ini itu bagus untuk ini dan segala, ya puji Tuhan. Koko juga kemarin kayak detak jantung, kayak kencang atau apa, kan dokter bilang agak bengkak, itu sekarang jadi normal. Jadi kita sangat percaya banyak hal seperti yang Koko ceritakan, ketika kita mengandalkan Tuhan, mau percaya, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang arahin, kita ngikut aja, kita taat aja. Tapi saat kita taat, sekalipun kita nggak mengerti bagaimana caranya, tapi ketika kita taat aja, kalau Tuhan sudah buka jalan, ya Dia semua yang menyediakan. Nah, jadi kita sangat bersyukur sejauh ini Tuhan bekerja luar biasa. Kami sangat bersyukur untuk doa-doa Pastor John, Ibu, keluarga, juga seluruh saudara di CLCC di sini. Kita sangat percaya ketika kita merendahkan hati, berserah total kepada Tuhan, bahwa mujizat masih ada. Memang akhir zaman, teknologi makin canggih, semua orang akan bilang, ponis dokter, diagnosa dokter, masuk lab, segala gitu. Tapi kita tahu bahwa firman Tuhan bilang sampai sekarang bahwa mujizat masih ada, bahwa Tuhan bilang percaya saja, bahwa apapun kata manusia, kalau Tuhan bilang firman-Nya, kau memiliki kesembuhan, maka kesembuhan itu milik kita. Jadi sepertinya dengan kesaksian Koko ini, dengan sekitar yang banyaklah bilang, kau harus dengan segala kemampuanmu, jangan ini. Saya bilang sama Koko, ya itu hal biasa kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai kemampuan. Tapi kalau kita minta Tuhan yang pimpin dan ternyata itu tidak sesuai kemampuan kita, ya berarti itulah tadi iman dan mujizat pengharapan itu. Ya artinya seperti Pastor John bilang, seizin Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Ya, terima kasih Pastor John untuk doa-doanya, mohon doanya senantiasa sehingga pemulihan sungguh-sungguh, kesembuhan total Tuhan berikan pada Koko, bisa pakai nama Tuhan. Kami juga nggak sangka setelah Zoom yang kemarin itu kok Tuhan kirim jiwa. Yang seperti tadi, kan kita udah mau pulang, itu udah malam kan, setelah kita Zoom dengan Pastor John udah mau pulang, mereka datang hampiri gitu. Jadi saya bilang sama Koko, biasanya Koko kamu bekerja di sini sambil ini, kayaknya karena dengan kondisimu begini Tuhan bawa juga kamu ke sini, tapi kali ini jiwa yang Tuhan bawa, habis itu kamu ngomong. Tuhan berkati, terima kasih. Praise the Lord, kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, iman memang harus disertai dengan perbuatan ya. Nah, perbuatan itu adalah tindakan iman yang kita ambil, saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan berkata untuk bisa menang, bisa berhasil, itu memang dibutuhkan bukan cuma iman saja, tapi hikmat yang Tuhan kasih. Karena hikmat itu melebihi semuanya, saudara. Ya, Salomo kenapa dia bisa berhasil, dia bisa sukses seperti itu karena dia punya hikmat yang luar biasa. Jadi untuk Pak Darmawan, memang untuk mendapatkan sebuah jawaban Tuhan,
Itu Tuhan kasih konfirmasi demi konfirmasi. Dokter yang pertama, kedua, Tuhan gak izinkan ketemu. Kenapa Tuhan izinkan ketemu dengan dokter yang ketiga? Dan dokter ketiga saya yakin dipakai Tuhan untuk memberikan advice, ya, memberikan sesuatu yang solusi bagi Pak Darmawan. Jadi kaki tidak perlu diamputasi karena kaki ini kan bagian dari anggota tubuh kan. Jadi kita memang juga secara manusia tidak mau kehilangan kaki kan begitu ya. Dan makanya itu selain berdoa dan dokter yang memang yang ketiga ini memang dia mungkin bilang juga biaya demikian. Kalau memang ini seizin Tuhan, Tuhan pakai dokter ini, saya percaya bahwa biaya pasti Tuhan sediakan ya. Jangan takut Pak Darmawan, Tuhan punya cara untuk memberkati Pak Darmawan. Kalau Tuhan mau sembuhkan secara ajaib itu juga bisa, tanpa dokter pun bisa ya. Ibu Sinta kemarin jatuh Pak Darmawan, kecelakaan karena jatuh dari tangga sehingga tulang lehernya itu, pundaknya itu patah. Jadi mau tidak mau dioperasi. Puji Tuhan operasi berjalan lancar oleh dukungan doa teman-teman ya, sehingga butuh pemulihan secara total ini. Ya memang Alkitab berkata kemalangan orang benar banyak, namun Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ikut Tuhan gak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi setiap masalah pasti ada solusinya. Nah solusinya itu apa? Itu adalah firman Tuhan, memberikan kita jawaban. Ya, jadi kita ikuti maunya Tuhan apa, nurut aja. Saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi rancangannya adalah damai sejahtera untuk memberikan kita hidup kekal. Nah, Pak Darmawan tadi Tuhan ingatkan saya, sampaikan Pak Darmawan ya, perkatakan imanmu setiap hari ya. Seperti tadi firman yang sudah saudara baca itu ya. Jadi jangan lupa itu di poin yang kedua itu saudaraku ya. Pak Darmawan ucapkan itu ya. Ucapkan selalu bahwa ada hidup di dalam dirinya. Ya, di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ada hidup juga kehidupan Allah di dalam Pak Darmawan. Jadi kesehatanmu hidup, ekonomimu hidup, keuanganmu hidup, bisnismu hidup. Kalau Pak Darmawan selalu memperhatikan ini firman Tuhan ya. Jadi dalam Yohanes pasal 6 3, maka kata mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang tidak mempunyai hidup dalam dirinya, yaitu orang yang tidak makan roti perjamuan dan tidak minum anggur perjamuan. Jadi perjamuan itu ketika Pak Darmawan pegang anggur perjamuan, ucapkan dengan iman. Memang mendengar kesaksian-kesaksian beberapa saudara lewat perjamuan kudus, mereka itu disembuhkan Tuhan ya. Ajaib Tuhan bisa sembuhkan dengan cara macam-macam. Salah satu ini adalah perjamuan kudus ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu ya, lewat perjamuan kudus. Cara Tuhan menyembuhkan orang tuh beda-beda. Saya yang sudah patah tulang begitu tanpa operasi suatu, dokter menyatakan saya disembuhkan secara ajaib. Bukan dari rumah sakit, bukan dari tangan dokter, tapi dari kuasa Tuhan. Biaya rumah sakit free. Tidak bayar $1 Malaysia pun. Malah rumah sakit yang bayar kami, itu luar biasa ajaibnya Tuhan. Jadi Pak Darmawan berserah saja, Tuhan itu kreatif. Dia paling ahli untuk memberikan kita pertolongan. Jangan takut, tetap percaya saja. Amin. Untuk nanti di Medan, saya memang punya hati. Kalau Tuhan izinkan, kita akan buka ya satu pelayanan di Medan, tapi tidak apa-apa, mungkin sementara kita lewat online ini, tapi kalau Tuhan sudah waktunya buka pintu, tidak bisa menutup. Memang dalam doa-doa kami, itu kami selalu berdoa untuk setiap kota-kota di Indonesia. Kami berseru minta jiwa-jiwa menangis dalam hari Kamis malam, minta jiwa-jiwa yang di Papua, di Sulawesi, di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di Sumatera, bahkan juga di Pulau Bali, di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kita minta jiwa-jiwa, bahkan di setiap mancanegara. Dan saya percaya waktunya Tuhan tidak akan lama lagi. Saya percaya tanda-tanda ini saya lihat sudah mulai nyata, dan siap-siap apa yang kita naikkan, kita doakan dalam doa profetik itu pasti terjadi. Katakan amin. Memang ini saya bilang Bapak Ibu, kita ini sesungguhnya sedang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar, dan saya tahu pekerjaan besar sedang menanti depan. Persoalannya kita siap apa enggak? Kalau saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya sudah siap. Nah, saya ingin mendorong Bapak Ibu sekalian, mari kita giat bagi Tuhan, kita siap saudara. Karena ketika pergerakan itu datang, saya rindu jangan ada satu ketinggalan.
Jangan ada satupun yang hanya jadi penonton. Penonton gak dapat apa-apa, tapi semua pelaku, semua ini orang-orang yang terlibat di dalamnya. Wow, ini dahsyat Bapak Ibu ya. Doakan ya Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi sudah diumumkan tadi bisa berjalan dengan baik. Oke, puji Tuhan. Kembali kepada host kita, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Sebelum kembali ke koordinator kita, silakan. Terima kasih untuk kesaksian Pak Darmawan ya. Semangat Pak Darmawan dan Ibu Hananova. Amin. Ya, mic bisa dibuka Bu Jajuk. Mic-nya bisa dibuka Bu Jajuk. Mic-nya bisa dibuka. Oh ya. Terima Oke. kasih atas kesaksiannya yang luar biasa. Tuhan pasti memberi jalan yang terbaik bagi Pak Amin. Darmawan dan terus melayani mencari jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesaksiannya. Dan kami sampaikan kepada Ibu Indriani. Kembalikan. Oke, terima kasih Bu Jajuk Eliwati yang menggantikan saya menjadi host yang luar biasa pada malam hari ini. Ya, terima kasih Bu Jajuk, Tuhan selalu Bu Indriani. tambah semangat, tambah setia dari Tuhan. Luar biasa ya. Juga terima kasih kepada Pak Darmawan atas kesaksiannya ya. Percaya Pak Darmawan, mujizat Tuhan masih ada saat ini ya. Amin. Saya Tuhan sanggup menyembuhkan dan apapun terjadi segala perkara percaya Tuhan ada di kehidupan Pak Darmawan dan juga Bu Hananova. Terima kasih Tuhan memberkati, juga terima kasih telah membawa jiwa untuk menghadap kepada Tuhan yang itu luar biasa ya. Dan juga terima kasih Pak, itu semua itu orang punya masalah tapi percaya mujizat Tuhan masih ada ya Pak John. Pak John tahu ya, waktu saya beli rumah itu saya nggak punya uang saya cuma 150 juta bisa beli rumah 300 meter. Itu karena kasih Tuhan yang luar biasa, itu mujizat Tuhan. Sampai suami saya, apa yang kamu bayar? Kamu nggak punya uang bisa beli rumah segitu besarnya. Dia marah, gila kamu. Tawar 500, dia marah, saya tawar 600. 500 saja nggak ada uang kok, kamu tawar 600, uang dari mana? Itu semua itu kebaikan Tuhan ya. Karena saya itu selalu mengandalkan Tuhan ya. Saya tidak pernah lepas dari Tuhan kehidupan saya. Sampai saudara saya bilang, wah ini luar biasa ya. Saya lihat kamu dari dulu itu mengandalkan Tuhan. Nikah nggak punya apa-apa. Sekarang kamu sudah anak-anak sudah kerja semua. Meskipun suami nggak ada, tapi saya ya puji Tuhan ya masih bisa hidup. Tidak kekurangan apapun seperti janda Sarfat ya. Itu yang saya alami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus selalu menolong dalam kehidupan saya. Saya selalu minta doa kepada Pak John terus menerus ya. Karena apapun jadi Tuhan selalu menolong. Dan percaya Pak John, tak ada mustahil bagi Tuhan Pak untuk Medan ya. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu dengan Pak Darmawan dan Bu Hananova ya. Saya selalu dukung doa Pak John. Tak ada mustahil bagi Pak John, hamba yang setia Tuhan biasa. Dan memberkati Bapak John selalu di Tuhan, semangat juga sehat juga. Sehat selalu buat Bu Sinta, semangat Sinta untuk cari Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan Bu Sinta sempurna ya, dan memberkati. Dan terima kasih kepada Bapak Lubis juga Bu Kelly, Pak Lukas, juga Bu Marta, siapa itu? Pak Hendro, Tuhan berkati. Terima kasih juga Pak Lukas, Indi, Jem, Julia. Ya, terima kasih. Tuhan selalu memberkati semua yang ikut Zoom pada malam hari ini. Dan kami kembalikan kepada host yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu Ibu Eliwati Koswandi Jajuk Eliwati Ya, terima Koswandi. kasih Bu Indriani. Bu Indriani, sama-sama, Tuhan berkati. Dan kita tiba saatnya untuk doa berkat. Kami persilakan
Pastor John Sarbunan akan memberkati kita semuanya. Kami persilakan Pak John. Praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita satu dalam doa ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu bagi sahabat kita yang ada di Indonesia paling timur, Ibu Weli Hukubun. Haleluya, Ibu Weli. Tuhan mengasihi engkau. Dengarkan ini baik-baik. Tuhan mengasihi engkau. Lebih dari siapapun, lebih dari apapun. Jangan takut. Engkau ada hari ini karena kasih-Nya Tuhan. Karena itu, kasih Tuhan akan selalu melimpah atas hidupmu. Orang mencurahkan kasih-Nya membuat engkau akan menjadi seorang pribadi yang makin hari makin mengenal pribadinya. Makin hari makin mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Dan apa yang kau doakan, apa yang kau minta, Tuhan sudah mendengar itu. Malam ini terima. Kuasa Tuhan sedang memulihkan engkau. Kuasa Tuhan sedang menjamah engkau. Kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Ibu Marta, engkau juga terima malam ini. Kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Untuk host malam yang hari ini juga Ibu Jajuk Iliwati Kuswandi. Kuasa Tuhan sedang memulihkan. Kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Kuasa Tuhan sedang kau kekuatan dan kemenangan. Terima dalam nama Yesus. Aliran mujizat, aliran kesembuhan sedang mengalir atas engkau semua pada malam hari ini. Dan juga untuk Pak Darmawan dan Ibu Hana Nova, imani malam hari ini. Tuhan akan menggerakkan kuasa-Nya, roh-Nya akan datang atasmu. Aku berkata di dalam nama Yesus, tulang yang sudah tidak lagi berfungsi, engkau kembali berfungsi dalam nama Yesus. Tulang yang secara medis sudah busuk, kami berkata tulang ini kembali menjadi baik. Tulang ini kembali menjadi baru dalam nama Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang busuk berlalu, yang baru datang, yang segar datang, yang terbaik datang dalam nama Yesus. Dan aku berkata, Pak Darmawan, ingat ini, firman Tuhan berkata, kekhawatiran dalam hati mengeringkan tulang, tetapi orang yang percaya, hati yang gembira, itu adalah menyegarkan tulang dalam nama Yesus. Buat hatimu bergembira, buat hatimu bersenang, singkirkan segala ketakutan, singkirkan segala kekhawatiran, tolak semua bisikan-bisikan roh jahat iblis yang mengintimidasimu. Aku berkata hari ini, keluar saat ini juga, pergi. Roh Tuhan datang atasmu, kuasa Tuhan memenuhi engkau, hadirat Tuhan memenuhi engkau, sehingga engkau tenggelam dalam sungai rohnya. Dan aliran kuasa Tuhan akan datang mengalir seperti sungai yang menyegarkan, yang menyembuhkan, yang menyehatkan engkau. Terima malam ini oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Aku berkata tidak ada penyakit dan kelemahan dalam tubuhmu lagi. Semua sudah clear, semuanya sudah bersih, semuanya sudah baik, semuanya sudah bagus. Tuhan mengubah segala yang tidak baik menjadi baik. Untuk Ibu Hana Nova, engkau terima juga kuasa dan kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Untuk Pak Romli Halomuan Lubis, engkau terima juga kuasa Tuhan memulihkan engkau di dalam nama Yesus. Untuk pekerjaan karirmu, Tuhan pulihkan. Untuk rumah tanggamu, istri anakmu dalam perlindungan Tuhan. Untuk Ibu Lea Siwalete, kuasa Tuhan menghampiri, menjumpai engkau, memulihkan, menyembuhkan engkau, bahkan menyembuhkan Michael, memulihkan Michael dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Juga untuk malam hari ini, Pak Lukas, berdoa untuk Pak Lukas, Tuhan menjamah engkau Pak Lukas. Tuhan punya cara untuk memberkati engkau, Tuhan punya kuasa untuk memulihkan, menyembuhkan engkau, dan Tuhan punya berkat tersedia bagimu senantiasa. Dalam nama Yesus, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan sanggup menolong engkau pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, berkati Pak Lukas, adik Kesia Temi, dan juga Tuhan Tuh Omanana di Sidoarjo. Tuhan lindungi mereka dalam nama Yesus. Untuk pemilik Galaxy Tab A8 dalam nama Yesus, dengarkan ini baik-baik. Dengarkan ini baik-baik dalam nama Yesus. Tuhan akan memberikan engkau roh hikmat dan wahyu, engkau dapat mengenal Allah dengan benar. Dan kalau engkau sudah mengenal Allah dengan benar, maka saya percaya malam hari ini karakteristik ilahi, karakteristik Kristus akan mengubah hidupmu dalam nama Yesus. Berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan menjauhkan kepadamu hati yang keras, Tuhan memberikan kau hati yang lembut dalam nama Yesus. Hari-hari kesedihanmu akan berakhir dalam nama Yesus.
Aku berkata tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan akan membebaskan engkau dari segala ikatan belenggu-belenggu masa lalu dalam nama Yesus dilepaskan. Kau menjadi orang yang free, jadi orang yang dibebaskan Tuhan, dilepaskan. Kau hidup dalam damai sejahtera. Engkau tidak hidup lagi tertekan, terkengkang. Engkau tidak hidup lagi terbelenggu. Engkau hidup di dalam kebebasan bersama dengan Roh Allah. Dan Roh Allah akan menuntun engkau senantiasa semakin hari semakin dekat dan semakin melekat kepadamu. Tuhan akan memberikan kepadamu hati yang lapar dan hati yang haus akan pribadi Tuhan. Terima malam hari ini. Untuk Pak Hendro dalam nama Yesus. Oh, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu. Engkau bersama istri dan anak-anakmu. Kalian akan dipakai Tuhan luar biasa menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Dan Tuhan sedang memberikan kau masa depan penuh harapan. Untuk Pak Darmawan, Ibu Hana Nova yang ada di kota Medan, Tuhan sedang membukakan bagimu pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat, pintu-pintu kesembuhan, pintu-pintu kemenangan, dan pintu-pintu keajaiban sedang dibukakan Tuhan. Tuhan sudah melihat semua yang kau sedang alami, bahwa apa yang kau alami ini pencobaan yang biasa. Karena Tuhan tahu kapasitasmu. Tuhan tidak akan memberikan, Tuhan tidak akan izinkan pencobaan ini melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Karena Dia Allah yang setia, dan karena itu Dia akan berlaku adil. Dia akan memberikan kau kekuatan, kemampuan, sehingga kau bisa melewati setiap persoalan satu persatu dengan baik. Dan pada akhirnya engkau tampil sebagai pemenang. Dan engkau akan melihat hari-hari di mana engkau mengalami kerugian, mengalami berbagai macam hal yang menyakitkan. Tuhan akan membawa engkau pada satu musim yang baru. Dalam nama Yesus, musim baru engkau akan melihat di mana di sana ada sukacita, ada kegirangan, ada ucapan syukur kepada Tuhan, ada kasih yang melimpah, ada berkat yang dicurahkan, ada hal-hal yang ajaib dan itu akan menghampiri dirimu. Tetap engkau mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, mencintai Tuhan di atas segala-galanya dan dengarkan ini baik-baik. Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Meskipun ada banyak hal yang terjadi yang engkau rasa, engkau lihat, engkau dengar, engkau pikirkan itu seperti tidak baik. Tapi ingat, karena engkau mengasihi Tuhan, Tuhan ubah yang tidak baik menjadi baik. Yang buruk Tuhan ubah menjadi yang termulia. Saatnya Tuhan akan memuliakan engkau bersama dengan calon istrimu Ibu Hana Nova, mempersiapkan pernikahan mereka di akhir tahun ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati persiapan-persiapan mereka, Tuhan. Memberkati juga persiapan beberapa pasangan yang akan menikah di gereja CLCC. Untuk waktu-waktu dekat ini, Tuhan memberkati. Tuhan, kami percaya memberkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Dan terkhusus untuk koordinator malam ini, Ibu Indriani, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, sudah melihat apa yang sedang engkau alami. Dalam nama Yesus, Tuhan menghapuskan air matamu. Dan Tuhan menggantikan dengan mata air kehidupan. Dan ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan lihat terobosan-terobosan ajaib akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan sedang menjamah engkau malam ini. Terima. Kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu dalam nama Yesus. Untuk Male, Tuhan sembuhkan dia. Juga untuk ya Tuhan, ibumu, Tuhan sudah sembuhkan dia. Untuk Riko, juga Tuhan sudah sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Dan Tuhan bawa Riko kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk keluarga Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi. Tuhan, kami doakan mereka, baik Ibu Nini, baik Ibu Lina, Tuhan berkati mereka semua dalam nama Yesus. Untuk anak Eleanor dan juga anak ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami doakan juga anak Dave Samuel, Tuhan menolong mereka dalam nama Yesus. Juga untuk cucu Ibu Weli Hukubun malam hari ini, kita didoakan ya Tuhan, kami doakan untuk cucunya Ibu Weli Hukubun, yaitu anak Randy Luan Mansar yang sedang sakit tipes. Aku berkata, aku menghardikan kau di dalam nama Yesus. Hai sakit tipes, keluar saat ini juga. Dan mengalirlah aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan, menjamah anak Randy Luan Mansar. Engkau sudah disembuhkan Tuhan malam ini. Dan kami doakan juga ya Tuhan, untuk oh Tuhan Yesus, yang diopname di Rumah Sakit Bayangkara, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan dia. Buat Pak Wahyu dan Ibu Sinta, untuk permohonan pekerjaan mereka di Maluku dan Papua, menolong proyek mereka akan berjalan dengan baik. Untuk Pak Lubis, dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong engkau di dalam bisnismu, di dalam karirmu, dan Tuhan akan membukakan bagimu untuk sesuatu yang baru di waktu-waktu dekat ini. Dan Tuhan akan membawa engkau untuk berjalan dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan ketahui ini, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada kekuatan musuh yang sanggup bertahan di hadapanmu, Pak Lubis. Andalkan Tuhan, kemenangan demi kemenangan engkau akan capai itu.
Engkau akan melihat, Tuhan akan membuat kibar, Tuhan akan membuat engkau menjadi terang untuk menerangi orang-orang dalam kegelapan. Dan karena itu, tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Terima kasih Bapak, semua yang hadir malam ini sudah didoakan. Saya percaya Tuhan berkati semua yang hadir, baik pria dan wanita. Terima kasih berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani malam ini, baik koordinatornya, baik Ibu Jajuk Eliwati sebagai host perdana malam ini, luar biasa Tuhan sudah pakai dia. Memberkati juga yang menaikkan doa profetik. Tuhan memberkati ya Tuhan Ibu Lea Siwalete yang menyampaikan pengumuman. Oh Tuhan Pak, ya Tuhan Yesus khas dari Sidoarjo, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan besok pagi, besok malam, dan juga pelayanan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Kami percaya sesuatu yang besar dan dahsyat sedang Tuhan persiapkan bagi kami semua. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluarga, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah juga pekerjaan karir bisnis mereka, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, diberkatilah semua pekerjaanmu, dan juga diberkatilah pelayananmu. Semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kemenangan. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi dan selamat malam buat kita semua, teman-teman semua ya. Memberkati Pak Hendro, Pak Darmawan, Bu Hanana, Pak Jaju. Terima kasih luar biasa pelayanannya ya. Bu Eli, memberkati Pak Romli, Halemuan. Pemilik Galaxy Tep A8, Tuhan berkati ya. Berkati Bulia Siwalete, ya, James Cindy, Bu Sinta, Bu Marta, Tuhan berkati semuanya. Dermawan, Ibu Hana. semuanya. Selalu Bu Sinta. Ya. Praise the Lord. Teman-teman, God bless you all. Bye-bye. Amin. Semangat Pak Lukas. Ya, Pastor. Berkati semua. Mana ya? Darmawan, Bu Ya, Ana. makasih banyak Pastor ya, firman Tuhannya memberkati sekali. Sampai jumpa lagi. God bless you. Bye-bye. Berkati semuanya.